Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Oreza Satipa, kelas BKI 5B, NIM 1911320055. Saya adalah salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan program studi bimbingan dan konseling Islam. Di sini saya akan menampilkan layanan orientasi. Layanan orientasi sendiri adalah salah satu layanan yang terdapat di dalam bimbingan dan konseling Islam. Di sini saya membuat layanan orientasi untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah konseling dakwah dosen pengampu Ibu Asniti Karni MPD Kons. Baiklah, untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik baru dan seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Karena semakin cepat peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka semakin cepat dia meraih keberhasilan dalam proses pembelajaran. Oke, di sini saya akan memberikan layanan orientasi tentang sasaran dalam bimbingan dan konseling. Di sini mungkin masih ada yang bertanya apa sih yang dimaksud dengan sasaran dalam bimbingan dan konseling. Yang dimaksud dengan sasaran bimbingan dan konseling di sini adalah sesuatu yang menjadi arah tujuan bimbingan dan konseling. Sasaran umum bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan adalah konseli atau peserta didik atau individu yang terdaftar menjadi anak didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan sasaran secara khusus bimbingan dan konseling pendidikan adalah tumbuh kembang seluruh potensi anak didik secara optimal. Sasaran utama bimbingan dan konseling yang harus dicapai melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tahap pengungkapan. Tahap pengungkapan berarti klien atau anak didik harus mampu mengungkapkan berbagai problem belajarnya, baik di sekolah maupun di rumah. Kedua, tahap pengenalan. Tahap pengenalan bertujuan agar anak didik dapat mengendalikan dirinya sendiri secara keseluruhan. Dan yang ketiga, penerimaan diri. Penerimaan diri yaitu kerelaan anak didik terhadap keadaan dirinya tanpa syarat. Layanan sasaran bimbingan dan konseling Islam yang kedua di ranah pendidikan adalah pengenalan lingkungan, di mana setiap klien adalah makhluk sosial. Di samping klien atau anak didik mengenali dirinya, mereka juga harus mengenali lingkungannya. Ketiga, untuk sasaran ketiga bimbingan dan konseling dalam ranah pendidikan yaitu kemampuan mengambil keputusan. Setelah anak didik mampu mengungkapkan semua problem belajarnya kepada guru BK, dia juga mengenal dirinya, menerima lingkungannya dengan sikap positif. Maka anak didik juga harus mampu mengambil keputusan. Karena zaman sekarang yang akrab kita sebut pada zaman now, rata-rata anak didik enggan mengambil keputusan yang berisiko. Di sini tugas guru BK harus membantu menumbuhkan sikap tanggung jawab dari keputusan yang diambil setiap anak didiknya. Keempat, sasaran layanan bimbingan dan konseling yaitu membangun pengalaman. Ketika anak didik telah mampu mengambil keputusan, hendaknya mereka juga mengimplementasikan secara nyata, artinya keputusan yang diambil dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ia dapat memperoleh pengalaman. 5. Sasaran bimbingan dan konseling Islam yang kelima yaitu aktualisasi diri, di mana tugas utama konselor atau guru BK membimbing dan membantu anak didiknya agar mampu mengaktualisasi dirinya sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya. Maka dari itu, fungsi BK di ranah pendidikan akan berjalan dengan lancar jika konselor menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan anak seperti guru, administrasi sekolah, dan orang tua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa pentingnya BK di luar sekolah. Keberadaan bimbingan dan konseling pada pendidikan non-formal sangat diperlukan.
Hal ini didasarkan pada konsep dasar pendidikan nonformal, bahwa pendidikan nonformal merupakan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem persekolahan atau formal. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 13 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informasi yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Penjelasan dari pasal tersebut memberikan penguatan bahwa pendidikan non-formal merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Terkait dengan kebijakan tersebut, maka keberadaan pendidikan nonformal diperuntukkan bagi masyarakat karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Pendidikan nonformal memiliki program kegiatan, dan di dalam program kegiatan ada proses pembelajaran, ada sasaran atau peserta didik, dan juga ada tutor sebagai sumber belajar. Dengan demikian, permasalahan dalam program pendidikan nonformal sangat beragam dan lebih kompleks, yang pada kondisi tertentu memerlukan penyelesaian permasalahan melalui pemberian layanan bimbingan dan konseling. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.